struktur pertama FADS. Jadi jauh sebelum menjadi GMT seperti yang teman-teman kenal sekarang, karena tadi saya jelaskan di awal bahwa struktur pertama itu kita sebenarnya bentuknya FADS, forum alumni dakwah sekolah. Simpel gitu ya, strukturnya hanya ada koordinator umum, ada sekjen, ada bidang tarbawi dan bidang organisasi. Jadi memang bidang tarbawi ini bergerak di area pembinaan. Jadi gini, kita nggak mungkin bisa membina pemuda di Tasikmalaya kalau kita juga nggak terbina gitu. Makanya dulu ada khusus bidang tarbawi atau pembinaan yang memang tugasnya itu tadi gitu, membekali orang pengurus GMT gitu. Belum ada mentoring wajib buat pengurus. Kemudian ada bidang organisasi. Kenapa namanya organisasi? Karena memang tadinya kita namanya forum alumni dakwah sekolah, kita akan masuk ke pemuda itu lewat kesiswaan, dan karena kita paling gampang itu akses rohis kayak gitu. Anak-anak rohis kalau di Ciawi itu ada Imada, kalau di mana ada Islah, kita bisa masuk lewat sana dulu gitu. Namun di tahun pertama di Yayasan Fathur Bani, tepatnya tahun 18-19 Agustus 2013, FADS berganti nama menjadi Generasi Madani Tasikmalaya atas usulan Kang Wildan dulu zaman. Jadi sebetulnya sebelum muktamar sudah ada buruan dulu. Jadi kita rapat di Sukapancar kali itu. Dari Sukapancar di tempatnya Teh Herni kalau nggak salah. Teh Herni itu sekjen GMT periode saya, jadi alumni UPI. Mahasiswa UPI saat itu. Kita ada rapat di Sukapancar ngobrolin, udah ganti FADS itu jadi Generasi Madani Tasikmalaya. Biar kita lebih luas cangkupannya, gak hanya ngurus masalah rohis saja kayak gitu. Nah, ini sedikit transformasi organisasi ini gitu ya. Sebenarnya FADS juga ada logonya. Jadi pertama itu adalah Forum Alumni IPMT. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar IPMT ya, Ikatan Pengurus lupa apa kata IPMT itu ya, pelajar apa gitu, Ikatan Pelajar Muslim Tasikmalaya kalau nggak salah. Nah, kita ini terhimpun di IPMT dulu, FAI Forum Alumni IPMT. Kita pengen gerakin lagi FAI ini. Namun kita bikin event bareng nih sama FAI. IPMT itu kan kota ya, kota Tasikmalaya. Ketika kita bikin LC kalau nggak salah, LC Leadership Camp di daerah Ciawi, di daerah Cipansor. Waktu itu kita bikin di daerah Cipansor. Ada satu yang bikin kita kurang nyaman gitu. Jadi waktu itu panitianya banyak orang Ciawi yang ini orang kabupaten, yang eksis juga kabupaten ya, yang ngurus segala-galanya, izin segala macam. Ada di satu momen di malam muhasabah, setelah itu pagi-paginya ada rapat forum alumni IPMT. Yang bikin rapat itu hanya kota aja gitu. Jadi kita orang kabupaten itu nggak diajak. Nah, jujur di sana ya saya pribadi ngerasa kurang nyaman gitu ya. Harusnya ketika berada di event ini tuh kita sama-sama gitu, nggak kota nggak kabupaten. Ini saya bukan yang nggak ngajuin gitu. Saya juga, Kang saya boleh ikutan nggak? Waktu itu ada Kang Adam ketuanya. Oh enggak, ini khusus kota katanya. Nah dari sana saya mulai pikir, oke gitu. Kalau memang mau ada zonasi kayak gitu, mau ada pemilahan antar kota dan kabupaten, saya juga bisa gitu. Sumber daya manusia kita banyak, bagus gitu ya, di Kabupaten Ciawi saat itu. Saya juga akan beasiswa saat itu juga saya langsung ajak yang lain gitu buat rapat, kita kumpulkan. Saya bilang, ini nggak bisa kayak gini terus, saya bilang. Kalau kita mau besar, kita nggak bisa terus menginduk ke FAI gitu. Karena IPMT itu ya karena kita dianggapnya hanya sempilan aja gitu, sempalan aja. Kita nggak bakal lebih besar dari FAI, saya bilang. Kita harus mandiri gitu. Kita harus mandiri, kita bikin organisasi sendiri gitu. Memang bisa fokus pada kebutuhan di kabupaten, sebilang gitu. Dan teman-teman pun mengiyakan waktu, iya benar nggak bisa terus-terusan kayak gini katanya. Karena memang kebutuhan kabupaten dengan kota itu beda gitu. Kalau teman-teman lihat dari IPM tadi, zonanya cukup panjang kan, kota Tasik itu ada di pertengahan gitu. Sedangkan kabupaten itu ada 3 terbawah. Desain juga sudah terlihat kebutuhannya beda gitu, penanganannya beda. Akhirnya kita kumpul lagi, konsolidasi lagi. Ini nggak mudah loh kumpulnya, karena posisi kita itu
setelah acara LC itu kita pada kembali lagi ke rantauan masing-masing. Kumpulnya kapan lagi, baru kita diskusi lagi. Hingga akhirnya jadilah forum dakwah sekolah, forum alumni dakwah sekolah. Ini pun panjang gitu ya. Hingga akhirnya jadi FADS itu ada logonya, cuman saya nggak nemu lagi gitu. Itu logonya juga ada, yang bikinnya tuh Kang Asep Manan. Nah setelah itu bikin lah GMT, dan beliau pun yang bikin logonya Kang Asep gitu. Ada di GMT yang dulu itu logonya ada kota, siluet kota Tasik, Kabupaten Tasik, kemudian ada bambu runcing, kemudian ada latar biru. Latar biru itu merepresentasikan pemuda katanya. Bambu runcing itu entahlah perlawanan atau apa, intinya kita menolak dari ketidakidealan hidup kayak gitu. Hingga akhirnya GMT yang paling baru, karena saat itu saya posisinya sudah kurang aktif ya, sudah 2000, ketika Kang Paris naik itu di periode yang pertama saya sudah gak terlalu aktif. Tapi ya mungkin bisa nanti ditanyain ke pengurusnya kayak gitu. Kayak definisi ada sih ya, kalau nggak salah ada representasi ataupun terjemahan logonya apa itu apa. Tapi yang jelas kenapa jadi namanya Generasi Madani Tasikmalaya gitu, tidak FADS lagi. Pertama dari segi skop ya, skop wilayah. Generasi Madani Tasikmalaya harapannya lebih luas. Yang kita sentuh itu bukan hanya anak rohis, tapi justru pemuda secara umumnya. Pemuda yang tidak terbina jadi terbina, pemuda yang tidak punya cita-cita jadi punya cita-cita, pemuda yang mentok dengan masa depannya jadi punya harapan kayak gitu. Kenapa Madani gitu? Karena itu tadi gitu. Kalau secara harfiah kan dari Madaniyah, dari kota Madinah. Ini pertama kali istilah Madani itu dicanangkan oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang merepresentasikan suatu kondisi bahwa di wilayah itu kondisinya sudah mapan lah gitu simpelnya. Jadi pendidikannya sudah baik, kemudian secara finansial juga baik, kemudian secara keberagamannya juga baik. Nah kurang lebih seperti itulah yang ingin kita bangun gitu, yang kita harapkan, yang menjadi visi kita gitu. Kondisi Madaninya itu seperti itu. Jadi ketika memang ada yang nanya Madaninya itu kayak gimana ya, kurang itu yang tadi gitu, agak orangnya soleh-soleh gitu ya, kemudian finansialnya baik, pendidikannya juga mantap kayak gitu. Itulah terjemahan dari GMT sendiri gitu. Madani di kalimat GMT tadi kayak gitu. Nah ketika muktamar pertama ada strukturnya juga lebih lebarkan, karena memang tadi ya kita juga skupnya yang lebih luas. Kalau dulu ya sebelum yang sekarang itu kurang lebih seperti ini. Waktu itu pertama kalinya ada ketua umum, ada sekjen, ada bendahara, ada departemen pengembangan aparatur organisasi PAO, kemudian departemen IO dan pelayanan publik. IO itu event organizer, kemudian ada departemen hubungan luar dan departemen bidang perempuan. Ini orang-orangnya ada di sini. Ketuanya saya, sekretarisnya ada Teh Herni Herliani, dia mahasiswa UPI. Kemudian bendahara Teh DDA Humairoh, dia UIN 2010. Kemudian kepala departemen PAO ada Kang Wildan, Polban 2011. Kemudian sekretaris departemennya ada Teh Yulia Reska, ini Unpad 2014 kalau nggak salah ya, 14 2013 ya. Kemudian kepala departemen event organizer dan pelayanan publik ada Kang Alo Didi Lipia dia. Kemudian ada sekretaris departemennya Teh Lia, UPI 2010. Kemudian ada kepala departemen hubungan luar organisasi Kang Asep Manan, Unpad 2010. Sekretarisnya Teh Nadia Rahmatul Umah, dia SEBI 2011 kalau nggak salah 2010 gitu. Kemudian kadepnya TMAS STY Al-Qudwah kayak gitu. Jadi ada di Bandung, Jakarta, dan Depok pengurus-pengurusnya saat itu. Nah, hal pertama yang saya lakukan ketika menjabat sebagai ketua adalah saya melakukan konsolidasi. Konsolidasinya seperti apa? Saya gak mau tersentralisir di Tasik Utara saja. Makanya kalau saya itu, dulu acaranya tuh banyak main ke Tasik Selatan. Tasik Selatan saya dapat mendekat beberapa orang, ada Teh Syahidah Mutmainah kalau nggak salah, dan akhirnya coba bikin GMT Tasela gitu. Walaupun sekarang Teh Syahidah Mutmainah pindah juga ke utara gitu ya. Kemudian ya sekalian main lah ke Sindang Kertanya. Kemudian Raker kita bikin di ACD ya, di Taraju.
di tempatnya Teh Dede Ahomairo gitu. Biar ya kita semakin mengenal Tasik. Kemudian acara-acara lain bikin di Singaparna, di Alusto waktu itu. Jadi memang kebanyakan jalan-jalan sih kalau di periode saya itu. Tapi sebenarnya bukan jalan-jalan, tapi ya itu tadi coba menghimpun potensi-potensi yang ada di seluruh Kabupaten Tasik kayak gitu. Karena memang kondisinya tahun 2012 itu tidak seideal sekarang ya. Sekarang mungkin tinggal pas di IG dari manapun bisa masuk, tinggal janjian aja event, bikin event, rekrutmen, ikut prosesnya. Kalau dulu tuh nggak seperti itu, kita langsung rekrutmen langsung ke tempat gitu. Itu di sana TSL ada siapa, kita datengin. Di utara ada siapa. Yang belum saya datang itu adalah daerah Manonjaya dan Cineam. Kayak gitu. Karena memang tidak pernah kenalan gitu ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi ya di zaman sekarang yang sudah serba simpel kayak gitu. Kalau dulu agak susah akses ke daerah apa Manonjaya, Cineam itu karena kita nggak ada orangnya gitu. Mau ke siapa, lewat mana dan lainnya. Kalau ke ya tadi ke Singaparna, ke Taraju, Tasik Selatan dan jajarannya gitu. Termasuk Teh Eli ya di daerah apa? Teh Eli itu orang mana ya yang sekarang jadi istrinya Kang Dulan tuh? Cikatomas apa Cigalontang gitu. Ya pokoknya daerah sana lah ya. Kita banyak konsolidasi gitu. Nah, karena apa? Waktu itu karena saya yang diminta untuk merumuskan visi gitu ya. Game ini akan dibawa kemana? Saya sudah punya time schedule-nya gitu. Jadi kita punya visi besar. Pertama menjadi model lembaga yang berbasis. Ini saya kalau semuanya kondisi tahun itu ya 2012. Jadi mungkin berbeda dengan yang sekarang atau gimana karena sudah beberapa kali bertambah juga. Jadi visi kita itu adalah menjadi model lembaga yang berbasis pembinaan dan kompetensi di melingkupi berbagai aspek organisasi di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020. Jadi kita punya visi 8 tahun ke depan itu kita akan jadi seperti ada menjadi model lembaga. Model lembaga itu artinya menjadi contoh gitu ya, percontohan. Nah, jadi ketika ada organisasi serupa, kepemudaan serupa yang ingin melihat bagaimana sih seharusnya organisasi itu bergerak, itu dia harus melihat kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berbasis pada pembinaan dan kompetisi. Jadi memang ada pembinaan dan kompetensi gitu. Pembinaan itu kepada pengurus-pengurusnya dan pemuda-pemudanya dan penaikan kompetisi yang merujuk pada beberapa hal tadi, yaitu terkait misalkan yang kuliah deketin kuliahnya. Makanya program-program saya itu dulu ada istilah bedah kampus. Jadi ngedeketin antara para pelajar gitu ya, orang-orang kabupaten yang polos gitu ya, di kerjasama dengan roadshow yang dilakukan oleh para mahasiswa gitu. Kita deketin kumpulan di Cijangkar. Alhamdulillah waktu itu beberapa kampus besar juga hadir gitu. UGM, ITB, UI kalau nggak salah. Mungkin Kang Faris lebih hafal karena beliau juga panitianya saat itu. Tapi intinya seperti itu, hanya mendekatkan jarak sih. Kita belum bisa ngasih duit gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada katanya ada program yang apa sih yang pembinaan menghadapi SNMPTN ya. Kalau dulu kita belum punya dana untuk hal itu gitu. Jadi kita ya udah dekatkan aja, kita kerjasama gitu. Nah, misinya adalah pertama terbentuknya kader-kader sesuai profil generasi muda Tasikmalaya melalui program pembinaan yang tepat dan berkelanjutan. Jadi GMT seseorang bisa disebut kader GMT atau pengurus GMT adalah bla 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 gitu. Ada parameternya. Kalau kita waktu itu ngambilnya dari 10 muasapat ya terkait beberapa hal lah. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa searching gitu 10 muasapat itu apa aja dan kenapa ada di sana kayak itu. Kemudian ada CR yang pelayanan sekolah yang mengakar. Jadi karena memang basicnya dari sekolah, kita pengen tetap fokus pada ya ada yang diurus juga sekolahnya kayak gitu. Termasuk menyentuh seluruh elemen sekolah. Jadi tidak hanya terpaku pada rohisnya saja, tapi memang sekolah itu jadi semacam camp-campnya gitu. Kayak gitu. Menjadikan Universitas Mandiri Tasikmalaya sebagai LSM Mandiri Finansial 2020. 2020 itu sekarang ya. Jadi memang Mandiri Finansial itu kalau beberapa terminologi gitu ya, yang disebut mandiri atau bebas finansial itu ketika income 3 kali lipat dari outcome, ketika pendapatan 3 kali lipat dari pengeluaran. Nah, seperti apa GMT sekarang ya ini menjadi PR kita gitu. Memang nggak mudah gitu, nggak ada yang bilang ini mudah gitu. Kemudian membentuk kader generasi muda Tasikmalaya yang mencintai ilmu pengetahuan dan berkontribusi nyata. Misi kita itu seperti itu. Jadi memang waktu itu saya sudah
sudah memiliki beberapa semacam tahapan lah ya. Ketika periode saya fokus pada rekrutmen gitu, konsolidasi dan bentuk organisasi. Makanya program-program saya itu kalau misalkan ada yang nanya, dah si zamannya si Kang YouTube mah misalkan program-programnya kayak cuman main-main doang ya, karena memang periode saya itu saya perbanyak orang gitu, saya perbanyak konsolidasi, saya perbanyak yang rekrut orang, pilih-pilih orang buat rekrut, karena nggak semua orang bisa diajak buat bersusah-susah saat itu ya. Jadi saya apresiasi dulu kepada yang dari Tasela ya, Tasik Selatan, buat rapat atau bikin acara di Tasik Utara tuh datang gitu ya. Saya Daud Paina itu datang padahal jauh kayak itu. Jadi emang masanya saya itu seperti itu. Nah memang kemudian saya kan 3 tahun. Nah kemudian saat itu di periode setelahnya itu ada fokus, kalau saya sih pengennya fokus pada peresmian saat itu tuh. Ada mata rantainya gitu. Jadi saya periode konsolidasi dan bentuk organisasi. Nah periode saya itu idealnya itu, kalau ekspektasi saya saat itu adalah bentuk peresmian. Kenapa harus diresmikan ya? Apakah itu LSM atau yayasan? Karena jelas untuk diakui oleh keseluruhan gitu ya, masyarakat secara umum, minimal kita harus diakui secara hukum. Emang sih gini, di kondisi yang sekarang ya, di generasi era sekarang, yang penting kita bikin forum, kita bikin kemanfaatan, itu selesai. Tapi yang jelas adalah ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban, itu harus jelas pertanggungjawabannya. Dan itu tidak bisa dieksekusi kalau kita tidak punya aturan ukuran hukumnya kayak gitu. Nah, dan karena gini, saya punya misi kan sampai 2020 itu mandiri secara finansial. Di periode 2000, berarti 2014 sampai 2015 gitu ya, itu harus sudah legal formal gitu. Karena apa? Karena memang dengan menjadi legal, yaitu tadi kita bisa mengakses beberapa pendanaan, baik itu di kabupaten gitu ya, di Jabar ataupun mitra-mitra gitu, eksekusi CSR dan lain-lain. Di perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya kalau kita punya program yang menarik, kita bisa menawarkan program, tapi bukan minta duit gitu. Minta duit dalam artian gini, yang menjadi paham kita gitu ya, ketika kita bikin event, yang harus pertama dilakukan itu ya tadi, misalkan pertama audiensi dalam artian misalkan segini, saya pengen bikin event pengembangan desa di sebuah wilayah di kabupaten gitu kan. Nah, kita cari nih perusahaan-perusahaan besar mana yang memang punya program serupa gitu, tapi belum punya eksekutor. Nah, makanya pertama itu ada perlu audiensi terlebih dahulu. Main misalkan ke Bank Mandiri, punya gak programnya? Oh misalkan ada, bisa gak kerjasama dengan GMT? GMT itu apa gitu, portofolionya apa dan lain, itu pasti akan terus di sana. Saya tahu hal ini ketika saya juga tahu hal ini tahun 2016 2017 gitu. Ketika saya masuk ke sebuah kalau dulu ya inilah yayasan yang namanya Indonesia Jalur Foundation waktu itu modelnya kayak gitu. Jadi kalau kita pengen dapat pendanaan dari misalnya dari Jogja saat itu, ya kita datang dulu ke bagian CSR-nya, silaturahim, sebutkan program kita ini bla bla bla, sinkronkan dengan yang dimiliki mereka. Misalkan mereka, oh saya juga punya nih program ini, bisa gak dimatchingkan? Oke, karena IJF Indonesia Jalur Foundation itu sudah portofolio sudah bagus, ya dana ngalir aja gitu. Dan pihak Jogja, mohon maaf, Giant bukan Jogja, pihak Giant pun nggak segan gitu buat mengeksekusinya gitu, buat mempercayakan ke kita gitu. Sebulan saja bisa sampai dana CSR yang dikumpulkan Giant seluruh Indonesia itu sampai sampai 100-200 juta lah yang kita eksekusi itu. Kan programnya itu waktu itu ada program one store one school, jadi satu store Giant membackup satu sekolah. Nah itu dari kita juga, kita yang eksekutornya, Indonesia Jalur Foundation yang eksekutornya. Nah GMT ini harus bisa kayak gitu, tapi dengan kondisi yang masih serba ya masih belum legal dan portofolionya belum jelas, ini agak berat kayak gitu. Karena belum lagi dana-dana lain lah yang memang bisa kita eksekusi. Nah, jadi
ketika 2014-2015 itu dilegalisasi, selama 2016, 17, 18, 19, 20 itu ya kita terus berkembang. Nah, harapannya sesuai dengan visi tadi. Itu sebenarnya role-nya gitu. Aturannya cuman memang yang menjadi kendala itu ya ini ya, namanya kita manusia sering kali khilaf gitu. Friksi juga ada, ya saya agak ini ya. Tapi itu yang buat kita dewasa kayak gitu. Buat kita terus berkembang. Lebih kayak gitulah terkait misi sampai 2020. Nah, berikutnya ya mungkin ini mah foto-foto ini aja sedikit flashback kayak gitu. Nah, deklarasi kita itu sesederhana ini gitu ya. Itu Kang Didin, Kang Alo, sama Kang Sobur makan-makan ngaliwat gitu. Jadi nggak bikin event gede gitu ya kayak apa di gedung atau di hotel misalkan. Kita cuma ngumpul di rumah gitu. Ngobrol ini, ayo kita kontribusi, ayo gitu. Yang dari 3 orang ini cuma satu yang bertahan sampai sekarang ya, Kang Alo aja. Tuh, kurang lebih suasana forumnya kayak gini. HP-nya itu masih HP sederhana. Saya foto pakai kamera HP Sony Ericsson tipe apa gitu ya. Jadi masih sangat sederhana. Itu ada Kang Daud lagi nyampein apa ide di dan saran-saran dia kayak gitu. Jadi masih inilah masih terbatas. Ini ahwatnya saat itu ada Teh Lia yang kerudung ungu, Teh Mas yang sebelah paling kiri, Teh Pia sebelah sana, Teh Dewi yang lagi nyatet. Jadi kayak gini deklarasinya tuh. Tapi ini momen yang bersejarah bagi saya gitu ya. Walaupun nggak ada foto sayanya gitu. Jadi nggak ada bukti saya ada di sana gitu. Iya karena saya moto dan kayaknya saat itu nggak ada inisiatif foto gitu. Tapi saya berpikir ini harus diabadikan gitu. Cepat tahu GMT bertahan sampai puluhan tahun ke depan ini akan jadi foto yang bersejarah saya pikir saat itu. Karena sejujurnya bisa bertahan sampai sekarang pun bagi saya suatu keajaiban gitu ya. Alhamdulillah kayak gitu. Nah, mirih lah ya. Jadi ya karena itu tadi kita banyak acara konsolidasi main gitu, Kang Asep, Kang Daud, ada Kang Eri dan Kang Dery ini. Kalau nggak salah mau ke Sindangkerta kalau nggak salah ya, ke Tasik Selatan. Ini kita foto dari Cibalong kayak 13. Ini motor-motor doang istirahat di masjid. Oh, ini kita bikin konsolidasi di Yayasan Buka Bersama di SMA 1 Ciawi. Ya sangat sederhana lah. Jadi sama-samakan acan gitu ya. Padahal hujan itu deh. Awalnya di masjid, tapi ada beberapa yang katanya saya lagi head, gak bisa. Beberapa orang, ada 4 atau 3 orang. Yaudah ya saya ambil keputusan, yaudah kita keluar semua aja. Biarin aja hujanan juga. Ya tiris-tiris kayak, ya ini insya Allah gitu. Tuh, hampar di lantai gitu. Nah, emang ya kondisi saat itu mah kayak gini gitu. Saya gak tahu apakah bakal masuk di logika teman-teman atau enggak gitu ya. Sekarang mau sudah serba enak gitu. Ya lumayan enak lah. Gitu. Nah, ini muktamar pertama kalau gak salah. Itu ada Kang Wildan yang pakai jaket hijau, ada Kang Faris, ketua GMT sekarang, dan Kang Alip. Ini kita adakan di Fatur Robani. Kita memang buat merumuskan itu nggak main-main ya. Muktamar kita itu sampai jam 1 malam, 2 malam baru beres, tidur, besoknya lanjut lagi. Karena memang ya tadi kita merumuskan hal memang harapannya bisa long lasting gitu, bisa bertahan lama, nggak sekedar 1-2 tahun beres kayak gitu. Ahwatnya emang nggak banyak orang gitu. Ahwatnya ada itu Teh Emas, Teh Prima dari Singapura. Satu yang itu tuh dari Singapura juga tapi saya nggak tahu namanya, lupa. Teh Muti dari Tasik Selatan dan Teh Nadia dari Ciawi. Nah ini setelah muktamar 2013 muktamar pertama berarti ya. Ini emang seginian gitu yang hadir di muktamarnya. Padahal kalau di pengurusan sih banyak. Jadi memang tiap periode muktamar itu kadang nggak banyak orang bisa datang gitu. Entahlah gimana caranya biar bisa lebih banyak orang, karena hasil muktamar itu hasilnya mengikat ke dalam ataupun keluar, jadi harus dieksekusi bersama.
Kang Faris sama Kang Alif sampai ketiduran gitu, karena ini sudah jam 2 malam kalau nggak salah, jam 2 apa jam setengah 3 lah kayak gitu. Saya sangat terenyuh kalau sih kalau ingat ini tuh gitu ya. Kang Faris ini awal-awal banget lah, sebenarnya dia nggak direkrut, kita lagi bikin acara di Paturobani, Faris itu ada di sana gitu, dia naon di sana gitu, ayo miluan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang aktif, malah yang paling aktif gitu. Ya saya sangat berterima kasih sekali gitu sudah bisa membawa GMT sejauh ini gitu. Kalau lihat dulunya itu kayak gini gitu, kita mah asik diskusi, dia mungkin nggak biasa atau gimana gitu, sudah pada KO gitu. Mereka itu bontot lah kalau zaman saya itu. Nah, kemudian muskernya juga agak main-main, kita bikin musker di Taraju gitu. Inilah apa, memang konsepnya gitu tadi gitu, kita main ke, ya karena memang ada nengok kader kita yang di sana juga gitu, oh kita yang di sana teh Dede, biar apa, biar inilah Kagero sekalian kita main juga. Jadi kayak gini lebih kondisi musker kerjanya. Nah, salah satu foto terbaik yang saya suka gitu ya sejauh perjalanan hidup saya ya, foto ini gitu. Jadi emang apa, ini diambil dari kamera Kang Faris ya, karena Kang Faris itu yang paling inilah, yang paling apa, serba inisiatif lah waktu itu. Kita mah nggak kepikiran buat pindahin desa saya dan lain, kalau dia mah wah inisiatif lah, serba inisiatif. Ada Kang Alo, Kang Asep, ya inilah salah satu ini apa, foto terkeren kalau buat saya. Jadi ya kita ingin suatu saat Tasikmalaya itu bangkit dan kita menjadi bagian di dalamnya gitu. Walaupun ya kondisinya saat ini ya kita nggak bisa terlalu intens gitu ya. Apalagi ketika saya menikah ya, ini kan 2013 kejadiannya, 2 tahun kemudian saya lengser GMT, saya menikah, wah itu sudah beda cerita lagi gitu, zonanya beda lagi gitu. Bukan berarti menikah menghambat pergerakannya, tapi memang sudah mulai diprioritaskan kayak gitu, ada yang menjadi prioritas dan lainnya kayak gitu. Nah, ini acara bedah kampus di Cijangkap, pesertanya lumayan banyak gitu. Jadi itu ke salah satu booth, saya nggak tahu sih ini panitia yang bikin ya. Jadi si anak-anak SMA tuh disuruh pakai jas alma mater kampus idaman mereka kayak gitu. Jadi biar infiltrasi lah ya, afirmasi kalau dalam bahasa itu, jadi seolah merasakan gitu, saya jadi mahasiswa Polman, saya jadi mahasiswa Unpad dan lain kayak gitu. Saya nggak tahu apakah mereka masuk juga gitu di kampusnya masing-masing atau gimana gitu. Ya, siswa-siswa SMA gitu. Itu perkenalan panitia saat itu. Nah, itu paling ya. Jadi memang teman-teman baca-baca salah satu kutipan yang sangat menarik gitu, bahwa sejarah dunia adalah sejarah orang muda, apabila angkatan mudanya mati rasa maka matilah sejarah sebuah bangsa. Jadi ketika kita sudah tidak bergelora lagi gitu ya, mudanya sudah mulai apatis, hanya fokus pada mungkin ya, kalau dulu si game online di zaman saya itu masih suatu stigmatif ya, masih hal yang jelek kayak gitu. Saya itu kalau mau main game sebut-sebutan dulu. Kalau sekarang kan bis pinggir jalan aja udah banyak yang mabar atau lain. Sudah mulai berbeda ya nilainya gitu, udah sedikit bergeser. Tapi intinya apapun gitu ya. Kemarin saya ngisi di Lembang di sebuah acara Bank Mandiri Amal Insari namanya. Pesertanya itu anak-anak SMA yang baru lulus tahun kemarin. Jadi dan ini mereka itu bukan, saya pikir orangnya orang baru, ternyata hampir seluruh Indonesia ada gitu. Ada sekitar 50 orang pesertanya itu. Ada perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan lain-lain kayak gitu. Mereka itu ketika saya ngisi, kemudian ada cerita jawab, mereka pun berdiskusi. Diskusinya asik gitu. Ini anak SMA, jadi saya membandingkannya dengan saya dulu. Kalau saya dulu nggak kayak gini gitu. Zaman saya SMA tuh nggak seaktif ini. Nggak mungkin saya bisa memberikan sebuah statement atau berdiskusi dan lain-lain. Ini mereka itu luar biasa gitu. Ternyata emang mereka juga dibina gitu. Nah pertanyaannya adalah apa? Ketika memang pemuda-pemuda itu dibina sejak awal, bisa dibayangkan kan ketika dia masa di kampusnya itu seperti apa. Karena saya merasa saya pun yang dulunya ya inilah, emang di SMA katanya jadi ketua ini ketua itu, tapi saya merasa saya tuh
nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu ya, di forum itu konsolidasi itu nggak paham. Tapi sering berjalannya waktu, ketika aktif di organisasi lagi di kampus gitu, jadi mahasiswa aktivis dan seterusnya, mulai terasa lah segalanya gitu. Saya juga tidak bilang bahwa saya contoh yang baik, tidak seperti itu, masih banyak contoh yang baik ya. Di GMT itu ada Kang Wildan sudah jadi ASN, kemudian ada Kang Ijang jadi BPJS, ada Kang Alo ya. Luar biasa Kang Alo ini kalau saya lihat. Dia awalnya di Bandung, kuliah di Marot, loncat ke Lipia, udah gitu kayaknya ketagihan gitu ya. Kuliah lagi sebenarnya S2 atau S1-nya 2 ya dia. Saya lupa ya. Banyak contoh-contoh yang lebih baik kayak gitu. Nah, saya mah dari dulu juga tidak pernah merasa saya lebih baik dari mereka. Saya mah cuma ngumpulin mereka aja gitu. Ngumpulin kebaikan di satu orang lagi. Mudah-mudahan jadi sebuah gelombang kebaikan yang memang bisa memberikan manfaat buat Kabupaten Tasikmalaya. Itu ya mungkin sedikit sejarah terkait Tasikmalaya. Mudah-mudahan ya bisa menginspirasi dan memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman yang akan bergabung kayak gitu. Dan sudah terpikir kira-kira bisa berkontribusi seperti apa kayak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.